tampilnya radikal kanan dan radikal kiri di wilayah ini di atas permukaan ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor sejarah. Kemudian yang kedua adalah kebijakan politik daripada orde-orde yang berkuasa di masa-masa yang lalu. Kota Solo menjadi kota yang istimewa karena di kota inilah Presiden Indonesia Joko Widodo atau Jokowi berasal. Lalu siapa yang menjadi penjamin kota VVIP ini aman dan nyaman? Tribuners, hari ini kami kedatangan tamu istimewa, Kolonel Infanteri Rano Tilaar yang menjabat sebagai Komandan Korem 074 Wara Rastrama yang mengayomi daerah eks-Karesidenan Surakarta termasuk kota Solo tentunya. Pak Rano, terima kasih sudah datang ke kantor Tribunnews. Sehat, Pak? Terima kasih juga, sama-sama. Kami dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, teman-teman. Baik, Pak Rano menjadi komandan Korem di kota Solo, yang menjadi kota dari kampung halaman Bapak Presiden Jokowi begitu. Apa yang pertama Bapak rasakan ketika mendengar kabar bahwa Bapak bertugas di situ? Terima kasih. Jadi yang pertama-tama tentunya saya merasa bangga. Yang kedua adalah ini merupakan pengalaman saya yang kedua. Mengingat bahwa saya dilahirkan sebagai perwira TNI Angkatan Darat adalah di kota Solo ini. Di mana tahun 1995 saya mengawali karir saya di grup 2 Kopassus di Kandang Menjangan di daerah Kartosuro, Kabupaten Sukoharjo. Dan pengalaman yang saya rasakan selama bertugas di Solo Raya yaitu bahwa masyarakat di wilayah ini adalah masyarakat yang bisa menerima perubahan atau modernisasi. Namun masyarakat ini juga memiliki karakteristik tetap memelihara yang namanya adat istiadat dan budaya yang konvensionalnya. Nah, itu yang saya rasa keunikan daripada wilayah Solo Raya ini. Artinya waktu mendapat kabar itu antusias juga atau kaget? Oh, tentunya. Mengingat pada saat ini salah seorang wali kota dari kota Surakarta ini kemudian menjadi Presiden Republik Indonesia, bahkan dipercayakan oleh bangsa Indonesia untuk menjabat sampai 2 periode. Dan selain saya bangga dan tentunya saya juga harus benar-benar menghayati amanah yang sudah diberikan. Mengingat kalau orang bilang kalau kota Jakarta itu adalah ibu kota. Dan kota Solo ini yang orang bilang katanya kota ibu. Nah, itu spesifikasinya. Tapi memang Pak Rano ini tidak asing karena awal karirnya kan ada di sekitar Solo ini. Apa Pak yang waktu baru tiba di sini yang dirasakan berbeda atau berubah? Yang berbeda tentunya saya juga pernah bertugas di beberapa wilayah di Indonesia ini. Karena saya berasal dari dunia intelijen, maka banyak juga saya bertugas yang temporer itu di daerah-daerah konflik
ataupun di daerah-daerah rawan konflik. Spesifikasi daripada wilayah ini yaitu tentang radikal kanan dan radikal kirinya. Kalau di daerah lain, radikal kanan dan radikal kirinya ini cenderung berada di bawah permukaan. Mereka hanya memanfaatkan momen-momen tertentu. Apakah mereka memanfaatkan hari-hari tertentu seperti hari buruh, ataupun mereka memanfaatkan momen-momen tertentu seperti kegiatan-kegiatan keagamaan. Nah, ini baru mereka keluar, radikal kanan dan radikal kiri di wilayah lain. Tidak demikian dengan di wilayah Soloraya ini. Ini sepertinya yang saya lihat, justru radikal kanan dan radikal kirinya ini tampil di atas permukaan dan mampu untuk mengorganisir kelompok-kelompok mereka ini. Nah, ini yang saya rasa spesifik. Dan setelah saya mempelajarinya, saya melakukan studi kepustakaan, saya baca-baca kembali sejarahnya, latar belakangnya, maka tampilnya radikal kanan dan radikal kiri di wilayah ini di atas permukaan, ini dipengaruhi oleh yang pertama adalah faktor sejarah. Kemudian yang kedua adalah kebijakan politik daripada orde-orde yang berkuasa di masa-masa yang lalu. Demikian. Apakah itu jadi satu pertimbangan adanya dua hal itu mungkin bisa menjadi potensi titik panas di Sulut gitu? Ya, ini memang harus kita akui bisa mempengaruhi eskalasi daripada situasi Kamtibmas di Soloraya ini. Seperti kita ketahui bahwa di kota Surakarta ini setiap malam weekend, malam libur Sabtu maupun malam Minggu, ini kita lihat mereka ini berani melakukan konvoi di jalan dengan menggunakan atribut-atribut dan bendera mereka. Dan bahkan mereka berani untuk berkonflik, bentrok langsung antara dua kelompok ini. Sudah beberapa insiden ya, Ya, sebelum betul. atau di awal-awal Pak Rano tiba ini sudah terjadi. Ya, saya rasa para pemirsa sudah memonitornya dan sering membacanya atau menontonnya di media. Pak Rano, apakah benar seorang Danrem yang bertugas di kota atau daerah di mana keluarga presiden tinggal itu harus punya spesifikasi khusus yang lebih daripada Danrem di daerah lain begitu? Saya rasa itu penilaian dari pimpinan kami yang mohon maaf saya tidak bisa atau saya tidak berkompeten untuk menyampaikannya. Yang jelas bahwa Danrem di Soloraya ini mengemban fungsi sewaktu-waktu menjadi komandan Satgas Pengamanan Wilayah VVIP. Jadi VVIP di sini adalah Bapak RI 1 dan RI 2. Seperti kita ketahui bahwa Bapak RI 1 lahir, dibesarkan dan juga ini merupakan daerah perjuangan beliau di mana beliau mulai dari bawah menjadi seorang politikus di tingkat kota, kemudian setelah itu mendapatkan kepercayaan menjadi gubernur dan saat ini jadi presiden. Dan keluarga beliau masih banyak di sini. Jadi beliau sering untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan baik inkognito ataupun kegiatan-kegiatan kenegaraan di wilayah Soloraya ini. Dan kewajiban dari Komandan Korem apabila beliau berkunjung ke kampung halamannya di sini, maka kita harus menggelar yang namanya Satgas Pengamanan Wilayah VVIP. Nah, ini harus mampu diperankan oleh Danrem selaku Komandan Satgasnya. Itu saja spesifikasi yang mohon maaf bisa saya katakan, tapi tentang pertanyaan yang lebih spesifik tentang penilaian, mohon maaf bukan kompetensi saya. Sebagai Komandan Korem sekaligus. Iya, betul. Maksudnya kalau tadi dijelaskan kalau harus bisa mengemban tugas yang berat itu ketika pengamat PVIP itu sudah menjawab sebetulnya spesifikasi dan rem di situ. Baik, Pak Rano, Bapak seorang prajurit TNI yang digembleng di Kopassus kalau nggak salah selama 5 tahun. Selama 18 tahun. 18 tahun. Nah, apa yang Pak Rano dapatkan digembleng di tempat yang merupakan tempat para prajurit terpilih di Indonesia begitu Pak? Apa saja yang Bapak dapatkan dari sana? Gemblengan yang saya rasakan
selagi saya menjadi prajurit Komando Pasukan Khusus, ini kita merasa bahwa kita menjadi prajurit pilihan. Artinya pilihan ini bukan spesifik, bukan merasa lebih eksklusif, namun kita harus mendapatkan kebanggaan itu dengan suatu tuntutan ataupun juga suatu tahap-tahap pendidikan yang tidak mudah dilewati tahap per tahapnya. Dan di situ kita memang lebih banyak diuji mentalnya. Dan ujian terhadap mental ini memang harus terimplementasi di dalam penugasan-penugasan kita. Mengingat bahwa tugas-tugas yang dilaksanakan oleh perwira Komando Pasukan Khusus itu adalah bukan saja tugas biasa-biasa saja, tetapi tugas yang termasuk yang luar biasa. Yang saya katakan tadi, harus bisa beradaptasi dan melaksanakan tugas, menyelesaikan tugas pokoknya di wilayah-wilayah yang sudah terjadi konflik ataupun di wilayah-wilayah yang dikategorikan rawan konflik. Nah, ini yang saya rasakan dan saya mengucap syukur kepada Tuhan bahwa saya pernah merasakan operasi di negara Timor Leste yang dulu masih menjadi provinsi ke-27, yaitu Provinsi Timor Timur. Kemudian saya juga pernah bertugas di perbatasan Filipina dengan Sulawesi Utara. Di situ ancaman Indonesia bagian tengah ada di situ. Kemudian saya juga pernah Miangas atau di di pulau terluar kita di Indonesia bagian tengah yang berbatasan langsung dengan Filipina Selatan itu ada Miangas dan Marore, dan saya pernah bertugas di situ pada saat waktu pemerintah Filipina memberlakukan darurat militer karena ada kegiatan ISIS di wilayah Filipina Selatan, Marawi. Berarti Ya, masih peristiwa tahun Marawi. 2000-an ini? Ya, tahun 2016-2017. Ya. Kemudian saya juga pernah bertugas di Nanggro Aceh Darussalam pada saat waktu terjadi darurat militer. Kemudian saya juga pernah bertugas di wilayah Ambon, di Poso, dan juga di Papua bahkan beberapa kali, yang tentunya memperkaya wawasan sekaligus pemahaman-pemahaman saya tentang ilmu-ilmu kemiliteran, terutama ilmu-ilmu intelijen. Karena saya di Satuan Komando Pasukan Khusus pernah mengikuti pendidikan yang namanya pendidikan Sandi Yuda. Nah, ini pendidikan spesifik khusus untuk intelijen Komando Pasukan Khusus, demikian. Sudah kemana-mana ini. Kemana-mana dan semuanya hampir semuanya di daerah konflik. Daerah konflik atau rawan konflik. Rawan konflik ya. Di bagian-bagian terluar Indonesia ya. Timor. Daerah konflik itu tidak harus di luar. Kalau di Poso maupun di Aceh. Jadi kalau konflik itu sebenarnya klasifikasinya itu ada dua. Ada konflik yang namanya konflik horizontal ataupun konflik vertikal. Kalau konflik vertikal ini biasanya konflik antara pemerintah dengan sekelompok orang yang ingin memisahkan diri atau separatisme. Sedangkan kalau konflik horizontal itu adalah konflik antara masyarakat dengan masyarakat. Biasanya nuansanya ini sara, suku, agama, ras, atau antar golongan. Demikian. Itu saya ini kan sering kalau membaca-baca begitu tentang kisah-kisah heroik TNI begitu, Pak Rano. Itu betul nggak satu prajurit Kopassus itu katanya punya spesifikasi setara dengan 5 anggota TNI biasa begitu? Betul gitu, Pak? Jadi mungkin secara teori seperti itu. Artinya kita mendapatkan pelatihan khusus, kemudian kita juga mendapatkan indeks yang khusus, karena setiap prajurit pasukan khusus itu mempunyai yang namanya matsus, material-material khusus. Nah, dari situlah kemudian diharapkan agar kapasitas daripada prajurit pasukan khusus itu memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan prajurit-prajurit yang lainnya.
dalam hal bekal yang Ya, diberikan. ya, karena contohnya saja seperti halnya tugas pengamanan perbatasan. Ya, jadi tugas pengamanan perbatasan itu seharusnya pengamanan perbatasan itu di seluruh dunia dilakukan oleh tentara reguler. Nah, tetapi tentara reguler atau tentara dari batalion-batalion infanteri ini biasanya hanya memiliki kemampuan mencari, mendekati dan menemukan musuh dan menghancurkan musuh. Nah, tetapi mereka tidak punya kemampuan-kemampuan intelijen. Nah, jadi batas kemampuan dari pasukan-pasukan reguler ini harus ditutupi oleh prajurit-prajurit pasukan khusus yang punya kemampuan yang ekstra. Dalam hal ini melebihi daripada yang dimiliki oleh pasukan-pasukan reguler ini. Nah, inilah makanya di dalam setiap kali penugasan itu biasanya sudah ditangani oleh pasukan reguler, namun dikarenakan pasukan reguler ini punya batas kemampuan, maka batas kemampuannya inilah yang harus diisi oleh kemampuan dari prajurit komando pasukan khusus. Demikian. Luar biasa ini penjelasan kita. Mungkin pemirsa tidak menyangka bahwa pengalaman Pak Rano sudah sedemikian ya. Ini bisa diceritakan dulu tuh masa kecilnya atau besarnya di mana itu Pak Rano? Jadi saya sebenarnya terobsesi dari cerita orang tua. Orang tua saya kebetulan walaupun kami tidak dibesarkan dari keluarga militer. Jadi saya itu sebenarnya dibesarkan dari keluarga dokter. Jadi kakek saya dari pihak ibu dokter, dari pihak bapak pun kakek saya dari pihak bapak itu dokter. Kemudian ayah saya dokter dan di dalam keluarga ibu saya itu dari mereka 5 bersaudara hanya ibu saya yang tidak dokter, tapi adik-adiknya dan kakak-kakaknya semuanya dokter. Nah, ayah saya sebagai dokter juga pernah melaksanakan tugas sebagai seorang sukarelawan ketika terjadi perbutan Irian Barat tahun 61-62. Nah, dari situ beliau punya pengalaman diterjunkan bersama dengan pasukan RPKD ke waktu itu wilayah Papua ini belum menjadi bagian daripada Negara Kesatuan Republik Indonesia karena masih dikuasai Belanda. Nah, dari situlah orang tua sering bercerita tentang bagaimana pengalaman-pengalaman waktu menjadi sukarelawan dan bahkan harus bekerja sama dengan pasukan RPKD yang menurut almarhum orang tua kami adalah manusia-manusia yang extraordinary karena memiliki kejuangan yang tinggi. Nah, itulah yang kemudian men-trigger saya untuk suatu saat nantinya mencoba untuk menjadi seperti itu yang dideskripsikan oleh orang tua kami. Demikian. Latar belakangnya itu dari keluarga dokter menjadi prajurit Kopassus. Gitu. Tahun masuk di akademi tahun berapa ya? Saya masuk Akademi Militer tahun 89, kemudian saya lulus tahun 93. Ya, setelah itu 1 tahun digembleng di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus di Batu Jajar, mengikuti latihan komando di sekolah komando, dan setelah itu mengikuti spesifikasi. Kebetulan pada saat itu kami mendapatkan spesifikasi sebagai demolition atau penjinak bahan peledak. Kemudian setelah itu kita langsung melaksanakan praktek di Timur Timur. Nah, setelah pulang dari Timur Timur, kami ditempatkan di Kandang Menjangan, Sukoharjo. Kemudian setelah itu saya mengikuti penugasan ke Papua, ke Aceh, dan juga setelah itu saya keluar dari Kopassus, kemudian menjadi komandan Kodim di Papua, terutama di Kota Jayapura, di mana spesifikasi kami pada saat itu, kalau rekan setiap kali kita kumpul pada saat apel komandan satuan, apel Dandim dan Rem, itu kebanggaan kami adalah kalau kita bercerita, biasa kawan-kawan Dandim itu menceritakan Kodim tetangganya itu adalah kurang lebih Kodim
yang satu kodam dengan mereka, tapi kalau saya selalu menceritakan bahwa kodim tetangga saya itu adalah kodim Papua Nugini, jadi sudah negara orang lain, sudah yang paling timur Indonesia. Nah, sehingga dari situ kemudian 1 tahun kemudian saya menjadi kepala staf Korem di Korem Jayapura. Kemudian selanjutnya saya masuk menjadi anggota Badan Intelijen Strategis TNI atau BAIS TNI di Kalibata di Kota Jakarta. Dan beberapa bulan lalu, tepatnya 3 bulan yang lalu, saya dipercayakan oleh pimpinan untuk menjabat sebagai Komandan Korem 074 Oras Tratama di Solo Raya ini. Ketika di akademi itu keinginan atau wacana untuk masuk ke Kopassus, minatnya itu bagaimana Pak Rano? Dari sendiri atau ada dorongan dari orang lain? Jadi dari orang tua tadi itu. Ya, jadi prosesnya itu biasanya kami mengikuti setelah lulus dari akademi militer, dilantik menjadi letnan 2, kemudian kami masuk sekolah kecabangan. Saya khususnya masuk sekolah kecabangan infanteri, dan setelah itu di sekolah kecabangan infanteri itu setelah 7 bulan kita mengikuti sekolah di Bandung, kita kemudian tahap akhirnya adalah mengambil kualifikasi para dasar atau terjun. Jadi untuk memperoleh wing. Nah, pada saat itulah karena dilakukan di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, maka proses rekrutmen dari Kopassus kemudian menyeleksi kita-kita ini yang dari sekian perwira infanteri yang menjadi lulusan akademi militer yang akan direkrut oleh Kopassus untuk selanjutnya dijadikan prajurit baret merah. Nah, tentunya setelah itu kita harus melalui lagi tahap berikutnya, yaitu psikologi, tes psikotes, dan juga tes kesehatan yang lebih rinci. Nah, itu tadi terjawab tuh. Karena tesnya begitu banyak ya. Dari akmil sampai tes pemilihan tadi ya. Kabarnya pernah bertemu Pak Prabowo yang sekarang menjadi Menteri Pertahanan waktu dulu di akademi, begitu Pak? Ya begitulah, karena pada saat kami seleksi di Pusat Pendidikan Pasukan Khusus, kebetulan Komandan Pusat Pendidikan Pasukan Khusus itu adalah Kolonel Prabowo Subianto. Gitu. Dan disitulah pertemuan kami pertama dengan Pak Prabowo. Kemudian setelah kami berdinas, beliau juga pernah menjadi Wadanjen, kemudian pernah menjadi Komandan Jenderal dengan waktu yang cukup lama. Demikian. Menarik, Mas Yudi. Obrolan tadi saya tertarik itu wing itu loh. Jadi wing itu kualifikasi yang ini yang ada di sebelah kiri itu. Kalau ini mungkin tidak terlalu terlihat karena saya menggunakan pakaian lapangan atau pakaian dinas lapangan PDL, sehingga wing-wing kami ini harus dikamuflase atau kualifikasi ini harus dikamuflase dengan warna hitam. Sehingga kalau kita tentunya ini kan karena kalau baju loreng ini bahasa Inggrisnya kan camouflage. Jadi ini dipakai untuk mengkamuflase keadaan fisik prajurit, sehingga apabila nanti dia melakukan ambush di tengah hutan, otomatis secara fisik dia tidak terlihat. Dan salah satu taktik daripada pertempuran adalah faktor pendadakan. Nah, seperti itu. Kalau yang di atasnya wing itu apa? Ya mungkin ini masih kualifikasi semuanya, cuma ada kualifikasi yang merupakan kualifikasi dalam negeri, dan ada yang sebelah kanan saya ini kualifikasi yang lebih banyak didapatkan di luar negeri. Kalau yang di sebelah kiri ini yang kita peroleh di dalam negeri. Dari pendidikan. Ya, dari pendidikan ataupun kursus-kursus ataupun latihan bersama dengan pasukan khusus dari negara sahabat. Baik. Nah, ini tentang Korem 074 Waras Tratama.
arti dan mungkin warga Solo sendiri mungkin banyak yang belum tahu juga. Mereka tahu namanya Waras Tratama, tapi apa sih sebenarnya arti Waras Tratama itu? Bagaimana Pak Rano? Jadi Waras Tratama itu diartikan Warastra itu adalah senjata. Senjata dari Pangeran Diponegoro namanya keris saktinya itu. Kalau kita lihat lambang Kodam Diponegoro, maka kita melihat yang seperti kipas itu sebenarnya api. Yang mana tengahnya kipas itu ada sebilah keris. Nah, itu adalah keris yang digunakan oleh Pangeran Diponegoro ketika yang bersangkutan memimpin Perang Diponegoro pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Nah, tama itu adalah utama. Jadi itu adalah senjata utamanya Pangeran Diponegoro. Jadi Korem 074 Waras Tratama menggunakan simbol atau arti filosofi dari senjata Pangeran Diponegoro. Itu orang Solo harus tahu itu. Anda tinggal di Solo berapa lama? Udah tahu belum? Belum. Nah, kan. Baik, terima kasih Pak Rano sekali lagi waktunya sudah hadir menjadi tamu kita di Tribun News. Saya Aji Bramastra dan rekan saya Yudi Tirsano. Kami pamit, sampai jumpa di acara selanjutnya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.